Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 ingin mempresentasikan materi tentang Using Management and Accounting Information. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Tiap Prana dengan NIM 141221217. Perkenalkan, nama saya Raditya Purwanto dengan NIM 141221215. Perkenalkan, saya Riko Ubidillah Alhadi dengan NIM 141221216. Perkenalkan, nama saya Nevida Octaviani Putri dengan NIM 141221218. Perkenalkan, saya Wahyu Eka Septa dengan NIM 141221219. Table of Contents. Yang pertama, Information and Risk Reduction. Kedua, Management Information System. Ketiga, Accounting Information. Keempat, Evaluating Financial Statement. Yang pertama, information atau informasi adalah salah satu dari 4 sumber daya utama bersama dengan sumber daya material, manusia, dan keuangan yang harus dimiliki manajer untuk mengoperasikan bisnis. Meskipun bisnis yang sukses menggunakan keempat sumber daya secara efisien, itu adalah informasi yang membantu manajer mengurangi risiko saat membuat keputusan. Risk reduction. Perusahaan rata-rata menyimpan banyak data yang dapat diubah menjadi informasi. Data tipikal mencakup catatan yang berkaitan dengan personalia, inventaris, penjualan, pengeluaran, dan akuntansi. Dalam hal ini, ada 2 hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, membuat keputusan cerdas. Kedua, perangkat lunak aplikasi. Selanjutnya adalah meningkatkan proses pengambilan keputusan. Yang pertama adalah informasi yang relevan atau akurat. Kedua, batasi opsi kemungkinan. Ketiga, kecerdasan dan pengetahuan yang lebih baik. Dan yang terakhir adalah keputusan yang lebih baik. Selanjutnya adalah perbedaan antara data dan informasi. Data adalah deskripsi numerik atau verbal yang biasanya dihasilkan dari semacam pengukuran. Tingkat upah Anda saat ini, jumlah laba setelah pajak tahun lalu untuk Google, dan harga eceran komputer Dell saat ini semuanya adalah data. Kebanyakan orang menganggap data sebagai numerik saja, tetapi bisa juga non-numerik. Sedangkan informasi adalah data yang disajikan dalam bentuk yang berguna untuk tujuan tertentu. Management Information System. Sistem informasi manajemen adalah sebuah sistem yang dibutuhkan manajer dan karyawan dengan informasi untuk melakukan pekerjaan mereka secara efektif. Tujuan dari sistem informasi manajemen adalah untuk mendistribusikan tepat waktu dan berbagai informasi dari sumber internal dan eksternal kepada manajer dan karyawan yang membutuhkannya. Selanjutnya adalah Selanjutnya terdapat persyaratan informasi perusahaan. Di sini terdapat 5 syarat. Yang pertama, manajer keuangan. Mereka harus memastikan bahwa manajer dan karyawan perusahaan dan lembaga pemerintah memiliki informasi untuk mengukur kesehatan keuangan perusahaan. Yang kedua, terdapat operasi. Operasi ini menjadi perhatian manajer tingkat penjualan saat ini dan masa depan. Tingkat persediaan barang dalam proses dan barang jadi, serta ketersediaan biaya sumber daya yang diperlukan untuk memproduksi barang. Yang ketiga, manajer pemasaran. Manajer pemasaran harus memiliki detail informasi tentang produk, perusahaan, dan jasa yang ditawarkan oleh pesaing. Informasi tersebut meliputi strategi penetapan harga. Yang keempat, manajer sumber daya manusia. Manajer sumber daya manusia harus menyadari apapun yang berkaitan dengan karyawan perusahaan. Contoh utama tingkat upah saat ini baik di dalam perusahaan maupun di perusahaan yang bersaing untuk mendapatkan karyawan yang berharga untuk mempengaruhi praktik ketenagakerjaan. Untuk yang terakhir, manajer administrasi.
Manajer administrasi bertanggung jawab atas manajemen keseluruhan organisasi. Dengan demikian, mereka prihatin dengan koordinasi informasi sama seperti mereka peduli dengan koordinasi materi, manusia, dan sumber ketenaga kerjaan. Untuk selanjutnya, biaya dan batasan sistem. Setiap kelompok memerlukan biaya agar dapat membuat keputusan yang baik. Next. Selanjutnya, bagaimana cara menggunakan manajemen informasi? Yang pertama, mengumpulkan data. Karyawan perusahaan harus mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan untuk membuat database perusahaan. Database ini harus mencakup semua data masa lalu dan saat ini, yang mungkin berguna dalam mengelola perusahaan. Data tersebut harus relevan dan harus akurat. Ada dua sumber data, yaitu internal dan eksternal. Untuk internal, contohnya dari manajer dan karyawan, catatan dan laporan perusahaan, data akuntansi, dan risalah rapat. Untuk yang eksternal, contohnya dari pelanggan, perdagangan, dan bisnis publikasi, serta perusahaan yang berspesialisasi dalam mengumpulkan riset pemasaran untuk organisasi. Yang kedua, menyimpan data. Biasanya metode untuk menyimpan data tergantung pada ukuran kebutuhan organisasi. Untuk yang ketiga, memperbarui data. Frekuensi pembaruan data bergantung pada seberapa cepat data dan seberapa sering mereka gunakan. Ketika saat penting memiliki data terkini, pembaruan dapat terjadi segera setelah data baru tersedia. Untuk yang keempat, memproses data. Mentransformasi data menjadi bentuk yang berguna untuk tujuan tertentu. Biasanya memproses untuk mengekstrak, menyorot, atau meringkas informasi yang dikandungnya. Untuk yang kelima, menyajikan informasi. Informasi yang dapat digunakan dalam bentuk laporan, grafik, bahkan atau tabel. Informasi itu sendiri harus yang digunakan dengan benar dan sesuai. Selanjutnya ada accounting information. Akuntansi sendiri adalah proses mengumpulkan, menganalisis, dan melaporkan informasi keuangan secara sistematis. Mengumpulkan data berupa data-data transaksi ataupun transaksi apa yang terjadi di dalam suatu perusahaan. Setelah mengumpulkan data-data tersebut dianalisis, lalu dilaporkan kepada pihak-pihak yang terkait dalam bentuk laporan keuangan. Next. Selanjutnya ada kegunaan informasi akuntansi. Yang pertama sebagai alat perencanaan, pengendalian kegiatan perusahaan, dan dasar pembuatan keputusan bagi pimpinan. Yang kedua sebagai laporan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada pihak di luar perusahaan. Next. Ada dua kategori besar akuntansi. Yang pertama, akuntansi manajerial. Akuntansi manajerial memberikan informasi yang diperlukan untuk membuat keputusan tentang pendanaan, investasi, pemasaran, dan aktivitas operasi perusahaan. Yang kedua ada akuntansi keuangan. Akuntansi keuangan menghasilkan laporan dan laporan keuangan untuk orang-orang yang berkepentingan di luar organisasi. Biasanya adalah pemegang saham, analis keuangan, bankir, pemberi pinjaman, pemasok, lembaga pemerintah, dan kelompok berkepentingan lainnya yang menggunakan informasi yang disediakan oleh akuntansi keuangan untuk menentukan seberapa baik perusahaan bisnis telah mencapai tujuannya.
Bidang akuntansi khusus tambahan meliputi 1. Akuntansi biaya, 2. Akuntansi pajak, 3. Akuntansi pemerintahan, 4. Akuntansi nirlaba. Evaluating financial statement. Kegiatan laporan keuangan yakni neraca, laporan laba rugi, dan arus kas dapat memberikan jawaban atas berbagai pernyataan tentang kemampuan perusahaan untuk berbisnis dan bertahan dalam bisnis, profitabilitasnya, dan nilai sebagai investasi. Lebih banyak informasi tentang kesehatan keuangan perusahaan dapat diperoleh dengan membandingkan data keuangan perusahaan saat ini dengan hasil keuangan sendiri per periode akuntansi baru-baru ini, dan dengan perusahaan lain di industri serupa. Dua hal utama yang harus diperhatikan dalam mengevaluasi laporan keuangan: 1. Membandingkan data keuangan, 2. Rasio keuangan. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.